Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita selalu melakukan sholat fardu 5 waktu. Hal ini wajib dilaksanakan apapun keadaan dan kesibukan yang dimiliki. Wajib untuk tetap menjalankannya. Selama ini apa yang Anda lakukan setelah sholat? Berdoakah, berzikir, atau langsung pergi berlalu begitu saja? Sebagai manusia, kita semua memang harus selalu memperbaiki diri, termasuk dalam hal kebiasaan setelah sholat. Kebiasaan baik tersebut adalah membiasakan bacaan doa dan zikir setelah sholat. Zikir seharusnya dilakukan setelah sholat walaupun sebentar, sebab itu merupakan bagian dari kekhusyuan sholat. Untuk mengetahui manfaat lebih lanjut agar sahabat termotivasi untuk melakukannya, berikut ini adalah 13 keajaiban dan keutamaan zikir setelah sholat. Namun, alangkah baiknya para sahabat beriman untuk menyimak terus video ini sampai akhir, agar sahabat bisa mendapatkan informasi yang utuh, supaya tidak gagal faham dan menjadi penambahnya ilmu dan pengetahuan. Yang pertama adalah menambah rasa khusyuk dalam berdoa setelah sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Quran Surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Salat yang terbaik tentu yang dilakukan dengan khidmat dan tidak terburu-buru. Hal itu bisa didapat dengan merutinkan zikir setelah salat dan melakukan keutamaan zikir pagi dan petang, sehingga selalu memiliki jeda waktu untuk mendekat dan meningkatkan rasa iman setelah sholat. Lalu yang kedua adalah pahala mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Pria dan wanita yang berpuasa, pria dan wanita yang banyak menyebut nama Allah, Allah telah menyediakan ampunan dan pahala yang besar." Quran Surah Al-Ahzab ayat 35. Termasuk pahala yang mulia di sisi Allah ketika kita bisa menyempatkan waktu untuk berzikir setelah selesai sholat. Manfaatnya tentu akan didapat oleh sahabat sendiri, yakni amal kebaikan dan pahala sholat yang sempurna. Terlebih jika disertai keutamaan doa di sujud terakhir sholat. Lalu yang ketiga adalah jalan masuk surga. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan yang penuh keyakinan, lalu dia mati di hari tersebut sebelum sore hari, maka dia termasuk ke dalam penghuni surga. Dan barang siapa yang membacanya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu dia mati sebelum subuh, maka dia termasuk ke dalam penghuni surga. Hadis riwayah Imam Bukhari. Jelas bahwa seseorang bisa mati kapan saja. Jika sebelum mati melakukan kebaikan, tentu akan menjadi jalan kebaikan dan mencegah azab neraka. Lalu yang keempat adalah amalan terbaik di mata Allah. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Ahmad bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Maukah aku beritahukan amalanmu yang terbaik, yang paling tinggi dalam derajatmu, paling bersih di sisi Tuhanmu, dan lebih baik daripada menerima emas dan perak?" Lalu para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Lantas Nabi Muhammad SAW berkata, "Zikrullah," atau berzikir. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai hambanya yang menjalankan zikir setelah sholat dengan rutin. Hal ini karena menjadi bukti bahwa seseorang tersebut bersungguh-sungguh dalam sholatnya dan menjalankan dengan utuh, mulai dari poin-poin atau langkah yang wajib hingga langkah yang sunnah yang menambah kebaikan dari sholat itu sendiri. Lalu yang kelima adalah semakin dekat dengan Allah. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152.
Berzikir setelah sholat akan menjadi jalan untuk semakin dekatnya kita dengan Allah, karena melakukan ibadah sholat dengan lengkap disertai dengan ungkapan pujian dan permohonan ampun kepada Allah dengan berzikir tersebut. Lalu yang keenam adalah menambah rasa iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, agar kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Quran Surah Al-Fat ayat 9. Tentu setiap amal baik yang dilakukan akan menambah rasa iman kepada Allah. Hal itu termasuk amalan zikir setelah sholat, di mana kalimat zikir yang diucapkan akan membuat sahabat semakin menyadari kebesaran Allah. Lalu yang ketujuh adalah diampuni dosa-dosanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, barang siapa yang membaca zikir subhanallah di setiap sholat wajib sebanyak 33 kali, dan membaca zikir alhamdulillah sebanyak 33 kali, dan membaca zikir takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali, dan untuk menyempurnakannya, maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun dosanya sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Imam Muslim. Ampunan dosa memang hanya Allah yang tahu, namun tidak ada salahnya mencoba melakukan yang terbaik untuk bisa menggapai ampunan tersebut. Lalu yang kedelapan adalah jauh dari sesat dan godaan syaitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya, lagi berulang-ulang. Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah. Quran Surah Az-Zumar ayat 23. Syaitan tentu senang menggoda manusia, karena ia ingin banyak yang menjadi temannya dan ikut susah bersamanya di neraka. Salah satunya dengan mengganggu ketika sholat agar tidak khusyuk, agar terburu-buru dan sebagainya. Dengan melakukan zikir setelah sholat secara rutin, syaitan tidak akan mampu melakukan gangguannya tersebut, sebab telah diisi penuh dengan mengingat Allah, sehingga syaitan tidak memiliki peluang untuk menjerumuskan dalam keburukan. Lalu yang kesembilan adalah memberi ketenangan hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Al-Ra'd ayat 28. Tak dipungkiri lagi bahwa zikir memang bisa mendatangkan ketenangan dan jiwa yang sejuk, karena selalu mengingat Allah. Jika ingin mendapat hati yang bebas dari gundah, tentu bisa melakukan amalan ini mulai sekarang. Lalu yang ke-10 adalah termasuk sedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan, di setiap ruas tulang atau persendian manusia itu ada kewajiban untuk bersedekah setiap paginya. Tiap-tiap bacaan zikir itu adalah sedekah, dan memerintahkan kepada kebaikan juga sedekah. Mencegah dari perbuatan kemungkaran itu juga termasuk sedekah. Hadis riwayat Imam Muslim. Sedekah tentu tak harus dengan uang, bahkan zikir yang diucapkan sepenuh hati pun menjadi jalan sedekah yang mulia di sisi Allah. Lalu yang ke-11 adalah menaikkan derajat seseorang. Tentunya setiap orang memiliki derajat yang berbeda tergantung dari amal dan perbuatannya. Dengan rutin melakukan zikir, tentunya di mata Allah orang yang melakukannya tersebut memiliki derajat yang berbeda, yang lebih tinggi dan lebih baik, sebab mengisi waktunya lebih banyak untuk mengingat dan menyebut asma Allah. Lalu yang ke-12 adalah bagian dari rangkaian sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka apabila kamu sudah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Jelas bahwa zikir juga merupakan bagian dari sholat. Tentu jika setelah sholat segera beranjak pergi, tandanya kurang menjalankan sholat dengan sempurna, seperti sholat dengan terburu-buru dan tidak memperlama sujud terakhir dalam sholat. Kemudian yang ke-13 adalah jalan istiqomah. Para sahabat rutin untuk menjalankannya, tentu menjadi jalan untuk amalan yang istiqomah, di mana amalan ini lebih disukai oleh Allah
yaitu lebih baik sedikit namun rutin daripada banyak namun hanya dilakukan sekali waktu. Dengan berzikir setelah sholat sedikit atau banyak, jika dibiasakan tentu akan menjadi jalan kebaikan untuk melakukannya. Sahabat beriman, itulah 13 keajaiban dan keutamaan zikir setelah sholat. Semoga menjadi wawasan bermanfaat dan pengetahuan Islami yang berkah serta dapat diterapkan dalam rutinitas sehari-hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah, hanya ini yang bisa saya sampaikan dan bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.